Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Oke, buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema hati-hati bahaya obsesi bisa bikin frustasi. Subhanallah. Oke. Sekarang kita lihat videonya. Ada masalah apa sih, kawan? Cerita dong kawan gitu. Cerita dong, kawan. Kayaknya banyak banget masalahnya ya. Aduh, kalau lihat yang kayak gitu-gitu serem ya. Serem. Apalagi semuanya diobrak-abrik. Sampai ada yang mau dinikahin juga tuh. Iya, Aduh, padahal ya masih banyak wanita. Iya, masih banyak wanita. Oke, Ustadz Maulana, ini aku mau nanya lagi nih. Kadang kita tuh nggak ngerasa kalau menyukai seseorang itu bisa menjadi obsesi. Contoh kayak aku nih, obsesi banget sama Jisoo Korea. Tapi ada nggak sih batasan menyukai sesuatu hal agar tidak menjadi obsesi yang terlalu Batasannya bagus. Oke. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada semua jamaah, ayo apa? Yuk, Ayo sadarkan diri, ayo sadar, ayo bangunkan diri, ayo ingatkan diri, ayo nasihati diri. Jadi nafsu itu memaksakan. Nanti yang mengendalikan adalah akal. Yang mengendalikan adalah akal. Bagaimana cara mengaturnya? Makanya dari sini kemarin di bulan suci Ramadan kita sudah merasakan nikmat yang luar biasa. Kita ini makhluk makan, tapi dikendalikan oleh akal kita untuk mengetahui dengan adanya syariat agama supaya kita dikendalikan untuk bisa menjadi jalur yang baik. Kita ini makhluk tidur, tapi tidurnya dikurangi karena kita akan ibadah malam. Ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Maka batasannya adalah satu, sesuai kemampuan. Puasa itu diperintahkan, tapi kalau tidak mampu boleh membatalkan karena kondisi tubuh yang tidak bisa. Berarti ada batasannya. Tetap ada batasannya. Yang pertama, sesuai kemampuan fisik kita. Salat kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Ya. Sesuai keadaan tubuh kita. Inilah bagusnya agama. Agama itu aturan, ad-din, agama. Maka agama, tidak gama kacau. Jadi a dalam bahasa Sanskerta mengatakan a adalah tidak, gama adalah kacau. Jadi agama adalah tidak kacau. Jadi orang yang hidup beragama tidak kacau. Jadi seandainya dia mengikuti agama, tidak mungkin ada yang mengamuk kiri kanan. Kan malu sendiri kita sebenarnya. Malu sendiri. Makanya pakaiannya ada namanya sifat malu. Al-ayau minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Jadi tanamkan sifat malu. Yang pertama, mohon maaf, sesuaikan batasannya, sesuaikan kemampuan. Sesuaikan kemampuan. Yang kedua, ikuti aturan syariat. Aturan syariat. Dan berikutnya ikuti aturan yang ada. Makanya kan ada 3 aturan itu hukum. Ada hukum agama nama syariat, ada hukum negara. Namanya undang-undang, peraturan. Bahkan ada namanya peraturan pemerintah, peraturan daerah dan sebagainya. Yang ketiga, mungkin peraturan di Jakarta beda sama di Aceh. Kalau di Aceh harus pakai jilbab semua kan. Ya. Dan yang ketiga, kecuali laki-laki. Yang ketiga, Berarti kesimpulannya. dan yang ketiga ada namanya hukum adat. Oke. Kebiasaan setempat. Jadi 3 hukum ini harus dilihat. Ya. Berarti kesimpulannya kita harus mengontrol diri ya. Ya. Iya, Masya Allah. Atau bahasa yang amannya mengendalikan. Karena yang kata-kata itu pernah ada teman saya terpleset. Terplanting. Nah, itu hati-hati ya Pak Ustadz ya. Oke, Masya Allah. Nah, aku mau nanya Tapi nih sama... padahal saya tadi aman ya. Oke, aku mau nanya nih sama Ustadz Syam. Iya, siap. Oke. Ustadz, apakah ada kisah di zaman Nabi tentang orang yang terobsesi dengan sesuatu, Ustadz? Silakan, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi'in Natali, Ustadz Maulana, Habib Muhammad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersama dengan para sahabat beliau. Para sahabat ini semuanya dipanggil apapun oleh Nabi SAW, mereka akan sami'na wa ata'na. Saking taatnya kepada Nabi SAW. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga sahabat Nabi yang agak-agak bandel dikit. Misalnya seperti kisah-kisah Nuaiman. Tapi begitu cintanya kepada Nabi SAW. Namun yang akan kita ceritakan sedikit adalah seorang sahabat bernama Sayyidina Abu Umamah. Sayyidina Abu Umamah dipanggil oleh Nabi SAW untuk berjihad fisabilillah. Kata Sayyidina Abu Umamah, ya Rasulullah, sebelum kita berangkat doakan dulu saya syahid. Nabi SAW mendoakan, saya doakan semoga kalian mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang.
Kali kedua Abu Umamah dipanggil lagi untuk peperangan, ayo kita berjihad fisabilillah. Abu Umamah datang lagi, ya Rasulullah sebelum berangkat doakan dulu, saya ini mati syahid di medan perang. Kata Nabi SAW, semoga kita semua mendapatkan keselamatan, kemenangan, dan harta rampasan perang. Ketiga kalinya Abu Umamah datang lagi kepada Nabi SAW ketika ada panggilan perang, ayo kita berjihad fisabilillah. Ayo kita menaklukkan daerah ini, kita menaklukkan kota ini, subhanallah. Dipanggil Nabi SAW. Maka Abu Umamah mengatakan, terakhir ini ya Rasulullah, mungkin setelah ini saya nggak ikut perang lagi. Tolonglah ya Rasulullah, saya belum dapat syahid nih. Abu Umamah sangat terobsesi untuk mati di medan perang. Abu Umamah radhiyallahu anhu sangat terobsesi untuk mati syahid. Jadi obsesinya Sayyidina Abu Umamah ini adalah untuk mati di medan perang, untuk mendapatkan kematian yang terindah, yaitu mati syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Umamah meminta, "Ya Rasulullah, tolonglah lisanmu yang mustajab ini, doamu yang mustajab ini, doakan saya untuk bisa mendapatkan mati syahid." Namun kembali lagi Rasulullah SAW menghalangi obsesinya Abu Umamah dengan mengatakan, "Ya Allah, berikanlah kami kemenangan, keselamatan, dan berikan kami ghanimah, harta rampasan perang." Subhanallah. Akhirnya Abu Umamah radhiyallahu anhu berangkat ke medan perang bersama dengan sahabat lainnya, bersama dengan baginda Nabi SAW, dan pulang dengan membawa kemenangan dan keselamatan. Di antara sahabat yang lain ada yang syahid tapi bukan Abu Umamah radhiyallahu anhu. Padahal yang sangat terobsesi untuk mati di medan perang adalah Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwa keinginan kita atas sesuatu, meskipun itu adalah sesuatu yang baik, obsesi kita atas sesuatu, meskipun itu adalah sesuatu yang baik di mata kita, itu belum tentu sesuatu itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang terobsesi mungkin punya pasangan, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala engkau lebih baik sendiri, subhanallah. Ada orang yang mungkin terobsesi untuk punya keturunan. Itu yang dipilih sama Ustadz Maulana sekarang ini. Mungkin Ustadz Maulana kebalikannya, Habib. Apa tuh? Terobsesi sendiri tapi kata Allah engkau lebih baik berpasangan. Bener nggak, Habib? Ada orang terobsesi mungkin punya keturunan, tapi kata Allah yang terbaik bagimu nggak punya keturunan, subhanallah. Ada orang terobsesi dengan kesehatan, misalnya kebugaran, tapi kata Allah subhanallah, engkau kalau sehat terus nggak bakal ingat aku, engkau dikasih sakit lah sekali-sekali, subhanallah. Jadi ternyata di mata Abu Umamah mati syahid adalah terbaik, tapi di mata Nabi SAW keselamatan dan kemenangan Islam itu yang terbaik, karena meskipun tidak mati di medan perang, engkau bisa mendapatkan pahala syahid, subhanallah. Karena yang dikejar obsesi sebenarnya adalah husnul khotimah. Di balik daripada mati syahid sebenarnya ada yang lebih utama dibandingkan mati syahid. Kata Nabi SAW, yaitu husnul khotimah. Bukankah ada seorang laki-laki juga terobsesi untuk berperang di jalan Allah, tapi Nabi katakan kalau ibumu masih hidup maka jihadmu adalah di rumahmu, yaitu bersama dengan ibumu. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Sama-sama, Tali. Berarti habis dari sini doain Ustadz biar aku dapat jodoh ya. Amin. Masya Allah. Iya. Aduh janda nih Ustadz. Bukannya sudah ada postingan itu kemarin? Bukan, itu mah bukan. Bukan. Jadi, Ustadz kok tahu aja sih? Tahu. Di stalking kali ya? Oh iya, stalking kali ya. Nonton di. Udah ada tayangannya. Oh, udah ada tayangannya. Oke. Nah, sekarang yang ada di rumah nih pasti udah nggak sabar nunggu pertanyaan yang dijawab sama guru-guru kita di sini nih. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke nih, udah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk nih guru-guru kita nih. Sekarang ini aku mau bacain dari Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya. Saya punya teman yang rajin banget sampai-sampai selalu pengen untuk mendapatkan juara kelas. Apakah teman saya ini termaksud obsesi Ustadz? Silakan Ustadz Syam. Baik, seseorang pasti punya sesuatu untuk dikejarnya. Selama itu adalah sesuatu yang positif, tadi disampaikan oleh guru-guru kita, maka itu adalah sah-sah saja. Kalau dia terobsesi, kalau dia itu tidak sampai mengganggu jiwanya, tidak mengganggu emosinya, karena kan tadi disebutkan ciri-ciri terobsesi itu tuh salah satunya adalah merasa cemas. Ya. Jadi jangan sampai obsesi mengejar juara kelas, akhirnya cemas dia. Ada orang terobsesi mengejar harus lulus di kampus yang ini. Kalau nggak di kampus yang ini, saya nggak mau kuliah. Padahal Allah kasih jalan yang lain, di kampus yang lain, atau misalnya di usaha yang lain, subhanallah. Maka
selama yang dikejarnya ini tidak merusak daripada cintanya kepada Allah, tidak merusak daripada hatinya, tidak merusak daripada jiwanya, maka sah-sah saja dia termasuk obsesi yang baik. Tapi kalau sampai merusak dirinya, akhirnya dia tidak juara kelas, terobsesi juara kelas, akhirnya tidak juara kelas, ya udah deh, ngapain saya sholat duha, ngapain saya sholat enggak dilulusin sama Allah, subhanallah. Akhirnya ada efek buruknya. Apakah teman saya termasuk terobsesi? Termasuk terobsesi. Tapi terobsesi adalah sesuatu yang baik, yaitu ingin juara kelas. Diingatkan aja temennya agar jangan sampai obsesi tersebut membuatnya tidak tenang dalam menjalani hidupnya. Karena salah satu ciri terobsesi, kalau kata psikolog, adalah dia merasa cemas, senantiasa merasa cemas kalau yang diobsesikan tadi tidak ia dapatkan. Nah, ini yang mengkhawatirkan nih. Kalau udah cemas, udah menyerah, akhirnya dia sakit kalau nggak mendapatkannya. Nah, ini sudah menjadi tahap yang berbahaya. Perlu untuk didampingi. Wallahu ta'ala. Makasih Ustadz Syam. Berarti takutnya nanti ujung-ujungnya kita kecewa sendiri. Benar, iya, jadinya stres. Ada Jisoo misalnya konser terus nggak dapet tiketnya. Iya, masa depresi. Iya, kan? Iya, oke, makasih Ustadz Syam. Nih ada lagi nih dari Instagram untuk Habib Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya sangat sayang dengan saya, tapi juga sangat sayang dengan hartanya. Orang tua saya bilang kalau dia akan melakukan hal apapun demi anaknya, termaksud menambah harta. Apakah yang dilakukan orang tua saya ini termaksud obsesi, Ustadz? Dan apakah boleh orang tua terobsesi untuk menambah hartanya demi anak? Gimana tuh, Ustadz? Masya Allah. Izin semuanya, Maulana Syam tadi. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, laisa minal khair an ya'dhuma malak wa waladak. Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib bukan obsesi yang besar, bukan termasuk keberhasilan manusia yang dia hanya terobsesi untuk anaknya dan untuk harta sebenarnya. Artinya itu bukan obsesi terbesar, tapi nanti kita jawab itu boleh atau tidak. Tapi yang dianjurkan atau yang diajarkan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib bukan seperti itu. Sampai beliau mengatakan laisa minal khair, itu tidak dikatakan bagus dan bukan dikatakan keberhasilan yang besar di dalam kehidupan manusia untuk dia memperbanyak harta dan memperbanyak anak atau hanya perhatian saja dengan dua hal tersebut. Tapi beliau mengatakan innama minal khair, artinya sesuatu yang dikatakan berhasil, sesuatu yang dikatakan bagus, terobsesi dengan baik, kalau dia memperbanyak amal perbuatannya, terobsesi persiapan tersebut di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sangat bagus, itu yang sangat mulia. Tapi namanya boleh dikatakan kita ini kan manusia. Orang bertanya lagi, Habib atau Ustadz, kita ini kan manusia, tentu kita punya anak. Ya bagus, karena semuanya harta, anak, kedudukan, rumah tinggal, itu semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya amanah, kapan saja bisa diangkat oleh Allah, kapan saja bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau pertanyaan ini anak mengatakan, bagaimana orang tua saya sekarang? Orang tua saya cinta dengan anaknya, orang tua saya juga cinta dengan hartanya. Itulah manusiawi sebenarnya. Pasti orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Benar. Tapi biasanya orang tua itu ingin yang terbaik buat anaknya, hanya menganggap yang terbaik itu cuma harta. Ya kan? Ukurannya yang terbaik itu cuma harta. Pokoknya apa yang diinginkan anak saya akan saya berikan. Mungkin dulu Ustadz Maulana, maaf, bedanya antum sama anak antum. Ya beda lah. Kalau abah saya kan anaknya banyak, jadi tidak terlalu terobsesi buat apa yang penting ibadah aja, sholat soleh aja. Ya kadang-kadang kan dulu kita cuman mainan dari kertas saja. Udah selesai. Anak sekarang kalau nggak pakai yang apa namanya itu? Gadget. Enggak, itu stok stick. Ya. Pokoknya kita pengen ini bagus, lebih lagi tingkatin, ini lagi beli tingkatkan lagi. Nah, itu artinya kalau dikatakan boleh atau tidak, sebenarnya boleh saja kalau tidak berlebihan dan mungkin harta tersebut bisa menjeburkan anak-anak kita di luar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh diperhatikan buat orang tua, boleh silahkan mengumpulkan harta. Silahkan, tapi pertama mengumpulkan hartanya bukan dengan tamak, bukan dengan cara yang pokoknya halal, haram, masuk semua.
Karena ingatkan juga, kita harus memberikan makan anak kita sesuatu yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanyakan, dia boleh nggak mengumpulkan harta banyak sayang untuk anaknya? Boleh, tapi dengan jalan bukan cinta dunia, bukan cinta harta. Kumpulkan harta tersebut dengan sesuatu yang halal, supaya anak yang mendapatkan kebagusan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih Habib. Baik. Aduh Ustadz, Ya. aku tuh kadang tuh suka gimana ya, kalau temen aku tuh kadang suka obsesi banget, terus ibadahnya juga bagus banget, tapi kerjaannya malah terlantar tuh, gimana ya Ustadz ya? Wih, Masya Allah. Berarti jadi hablum minallahnya ini, hubungan dengan Allahnya bagus banget, dijaga banget ya? Tapi kerjaannya enggak. Ya Allah. Jadi kalau gitu, ada orang yang menjaga hubungannya dengan Allah, tapi ternyata dia tidak menjaga yang sebenarnya harusnya itu adalah ibadah, yaitu pekerjaannya sendiri. Nah, kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Samit Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.